Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Bertemu kembali di Sate Penyu, Saat Teduh bersama penyuluh non-PNS wilayah Bangka Belitung. Bersyukur kepada Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Apakah Engkau Mengasihi Aku? Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini kami boleh bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami boleh sungguh-sungguh disiapkan hati dan sungguh mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Berkati ya Tuhan waktu pembelajaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai dengan ke-19. Saya akan membacakannya untuk kita. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mau membaca, mau merenungkan dan mau melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, apabila kita ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi Tuhan? Kalau kita berkata, ya aku mengasihi Tuhan, lalu apa buktinya kalau kita mengasihi Tuhan? Pertanyaan apakah engkau mengasihi aku ini pernah ditanyakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus secara langsung. Petrus yang adalah salah satu dari 12 murid yang sudah dipilih oleh Tuhan Yesus. Petrus adalah salah satu juga murid yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Dia selalu ada dan selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus setiap harinya. Ketika Tuhan Yesus melayani, ketika Tuhan Yesus mengadakan begitu banyak mukjizat, Petrus ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, suatu saat Petrus pernah mengeluarkan sebuah pernyataan. Dia mau membuktikan kalau dia mengasihi Tuhan. Ketika dia berkata, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau." Hal ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal 22
ayat yang ke-33. Dan di dalam Matius pasal 26 ayat 33 mengatakan, biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Petrus begitu percaya diri, dia begitu berani pasang badan untuk berkorban bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ketika peristiwa penangkapan Tuhan Yesus, di mana ada rombongan yang menangkap dan membawa Tuhan Yesus untuk diadili, Petrus dan para murid menyaksikan penangkapan yang dilakukan oleh imam-imam kepala dan para pengawal. Mereka membawa Yesus yang dikasihi oleh para murid itu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, secara manusia pasti para murid mengalami rasa takut, kegentaran, kegoncangan yang luar biasa. Mengapa? Karena guru yang mereka kasihi dibawa pergi untuk diadili dan akan disalib pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, tetapi Petrus, dia berusaha untuk mencari cara bagaimana dia bisa tetap mengikuti Yesus walaupun ada jarak di antara mereka. Dia mengikuti dan berharap tidak ada yang mengenali dia. Tapi ada seorang hamba perempuan yang mengenali dia. Dan dia berkata, bukankah engkau murid orang itu? Bukan hanya wanita itu saja, tetapi ada orang-orang lainnya yang juga mengenal Petrus. Mereka mengenal Petrus adalah salah satu dari murid-murid Tuhan Yesus. Mengapa? Karena Petrus dan para murid-murid yang lain ada dan selalu bersama-sama dengan Yesus ketika Yesus melayani. Setelah berbagai peristiwa yang dialami oleh Petrus menyangkali Yesus sebanyak 3 kali. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Petrus begitu sedih, hancur, tergoncang. Ia sudah melakukan kesalahan. Dia sudah gagal untuk membuktikan ucapannya. Ketika dia mengatakan, aku rela dipenjara, aku rela mati bersama dengan Tuhan. Tetapi pada saat kejadian penangkapan Tuhan Yesus, dia sudah gagal karena dia sudah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Pada saat Yesus bertemu kembali dengan Petrus, Yesus tidak menghakimi dia, tetapi Yesus memberikan satu pertanyaan kepadanya. Apakah engkau mengasihi aku melebihi mereka ini? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mengapa Yesus bertanya demikian kepada Petrus? Petrus sudah melakukan kesalahan. Dia sudah diampuni. Dia sudah dipulihkan. Dan Tuhan mau supaya ia diingatkan kembali tentang komitmennya untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan sepanjang hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kepada Petrus diberikan pengampunan, diberikan pemulihan dan kesempatan untuk melayani Tuhan sepanjang usianya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, begitu luar biasanya kehidupan Petrus di tangan Tuhan. Bapak Ibu, jikalau kita melihat gambaran dari Petrus ini, bukankah ini juga mengingatkan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Kita seringkali gagal. Secara kedagingan kita lemah. Seringkali kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati kita dan berlawanan dengan Tuhan.
minta ampunlah kepada Tuhan. Mintalah pengampunan dan mintalah pemulihan daripada Tuhan. Ketika kita sudah mendapatkan pengampunan, pemulihan daripada Tuhan, mari layanilah Tuhan dengan setia, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Melayani Tuhan dimanapun kita berada, baik di rumah tangga kita, baik melayani di tempat kita berada, di ruang lingkup pekerjaan kita. Dan ketika kita bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan, mari melayanilah dengan setia dan berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan terus menjadi bagian di dalam hidup kita sehari-hari. Mari bersama kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang rela datang ke dunia, yang rela mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus kami, orang-orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kami. Dan tolong kami ya Tuhan untuk menjadi murid-murid Tuhan yang setia melayani Tuhan, yang setia untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan kami lakukan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.